Di zaman sekarang, kata musyrik merupakan kata yang sudah biasa didengar. Adapun arti dari musyrik itu sendiri, yakni membuat tandingan atau membuat keyakinan lain selain kepada Tuhan yang tunggal. Begitu pula makna dari musyrik tersebut sudah ada di dalam ajaran Sunda wiwitan, yaitu ajaran Sunda di zaman prasejarah. Adapun sebutan untuk orang yang menduakan Tuhan di zaman dahulu dinamakan dengan sebutan pamaling, yang artinya berpaling, bermakna melanggar aturan-aturan ajaran. Sekarang di masyarakat Sunda, kata pamaling tersebut menjadi kata pamali. Adapun pamaling sendiri, menurut ajaran Sunda wiwitan terbagi dalam 12 bagian. Yang pertama yaitu pamaling tangtung, di mana arti dari pamaling tangtung tersebut yakni seseorang yang mentuhankan manusia, atau seseorang yang lebih meyakini manusia daripada meyakini Tuhan yang tunggal. Adapun pamaling tangtung sendiri terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, meyakini di saat manusia itu masih hidup. Yang kedua, meyakini pula di saat manusia itu hanya berupa jasad. Contohnya meyakini jasad di dalam kuburan, jasad yang diawetkan seperti mumi, ataupun jasad yang mempunyai ilmu seperti zenglot. Dan yang ketiga, mempercayai manusia yang sudah meninggal, namun tidak ada wujudnya. Jadi makna dari pamaling tangtung, yakni mentuhankan manusia. Kemudian masuk ke pamaling yang kedua, yaitu pamaling wereng, yang artinya meyakini kepada binatang, melebihi keyakinannya kepada Tuhan. Baik di saat binatang itu masih hidup, ataupun binatang tersebut sudah mati. Contohnya mempercayai bagian-bagian dari binatang yang telah mati, seperti mempercayai kulit binatang, tulang binatang, kepala binatang, taring binatang, kotoran binatang, air mani binatang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi makna dari pamaling wereng, yakni mentuhankan binatang. Berlanjut ke pamaling yang ketiga, yaitu pamaling pampung, yang artinya mempunyai keyakinan yang lebih kepada tumbuh-tumbuhan daripada kepada Tuhan. Baik itu tumbuh-tumbuhan yang masih hidup, contohnya menyembah pohon-pohon yang besar, atau pula mempercayai bagian dari tumbuh-tumbuhan tersebut, seperti mempercayai batang atau kayunya, mempercayai buahnya, mempercayai daunnya, ataupun mempercayai akarnya.
Jadi makna dari pamaling pangpung, yakni mentuhankan tumbuh-tumbuhan. Setelah itu masuk ke pamaling yang keempat, yaitu pamaling karang. Di mana makna dari pamaling karang tersebut, yakni keyakinan yang lebih kepada batu daripada ke Tuhan yang Maha Agung. Contohnya meyakini batu-batu besar, batu permata, batu yang dibuat menjadi patung atau arca, batu berjalan, ataupun batu-batu yang lainnya. Jadi makna dari pamaling karang, yaitu mentuhankan batu. Kemudian masuk ke pamaling yang kelima, yaitu pamaling ruang. Di mana makna dari pamaling ruang, yakni seseorang yang lebih mempercayai segala sesuatu tentang bumi daripada mempercayai Tuhan. Adapun pamaling ruang sendiri terbagi dari dua bagian, yaitu pamaling ruang yang mempercayai segala sesuatu tentang bumi yang ada di atas. Contohnya mempercayai gunung, mempercayai tanah yang bergerak atau dinamakan unyur, atau pula mempercayai tanah-tanah kuburan. Kemudian pamaling ruang yang kedua, yakni mempercayai segala sesuatu yang bahan bakunya berasal dari dalam bumi. Contohnya mempercayai besi, emas, logam, kuningan, dan yang lainnya. Baik itu masih berupa bahan, ataupun yang sudah dibentuk, yakni berupa keris, berupa kujang, berupa patung, ataupun berupa perkakas apapun. Jadi makna dari pamaling ruang, yakni mentuhankan bumi. Berlanjut ke pamaling yang keenam, yaitu pamaling anteng. Di mana makna dari pamaling anteng sendiri, yakni seseorang yang lebih mempercayai segala sesuatu yang bersifat air daripada mempercayai Tuhan. Contohnya menyembah laut, menyembah air terjun, menyembah air sungai, dan masih banyak lagi penyembahan-penyembahan yang lainnya. Termasuk pula persembahan berupa darah, baik itu darah binatang ataupun darah manusia. Jadi makna dari pamaling anteng, yakni mentuhankan air. Kemudian masuk ke pamaling yang ketujuh, yaitu pamaling garang. Di mana makna dari pamaling garang tersebut, yakni seseorang lebih mempercayai api dibandingkan mempercayai Tuhan. Di zaman dahulu banyak sekali para pemuja api, baik api yang dibuat sendiri, ataupun api yang berasal dari alam semesta, yang dinamakan api abadi. Jadi makna dari pamaling garang,
yaitu mentuhankan api. Berlanjut ke pamaling yang kedelapan, yaitu pamaling awang. Adapun arti dari pamaling awang sendiri, yakni seseorang yang lebih mempercayai angin dibandingkan mempercayai Tuhan. Tidak sedikit manusia yang menganggap bahwa Tuhan itu angin, karena Tuhan ada di mana-mana. Begitu pula banyak mengatakan bahwa Tuhan itu hampa atau kosong. Jadi makna dari pamaling awang, yakni mentuhankan angin. Berlanjut ke pamaling yang kesembilan, yaitu pamaling padang. Di mana arti dari pamaling padang sendiri, yakni seseorang yang lebih mempercayai matahari dibandingkan mempercayai Tuhan. Bahkan banyak pula yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah matahari, serta mempunyai ajaran, yakni penyembah matahari. Jadi makna dari pamaling padang, yaitu mentuhankan matahari. Masuk ke pamaling yang ke-10, yaitu pamaling remang. Adapun makna dari pamaling remang tersebut, yakni seseorang yang lebih mempercayai bulan dibandingkan mempercayai Tuhan. Banyak dari sebagian manusia yang mempercayai bahwa bulan itu adalah Tuhan. Begitu pula para penyembah bulan tersebut biasanya mengadakan ritual di malam bulan purnama. Adapun ajaran penyembahan terhadap bulan tersebut berasal dari suku-suku kecil. Contohnya suku Maya dan suku Inka. Jadi makna dari pamaling remang, yaitu mentuhankan bulan. Kemudian masuk ke pamaling yang ke-11, yakni pamaling beentang. Adapun makna dari pamaling beentang sendiri, yakni seseorang lebih mempercayai bintang dibandingkan mempercayai Tuhan. Adapun penyembahan terhadap bintang tersebut, banyak sekali yang hendak masuk ke tanah Pasundan pada zaman dahulu. Antara lain dari Jazirah Arab, yang mengajarkan penyembahan kepada dewa bintang, yakni Sirius. Jadi makna dari pamaling beentang, yakni mentuhankan bintang. Dan yang terakhir atau yang ke-12, yakni pamaling keling. Adapun makna dari pamaling keling sendiri, yakni seseorang yang lebih mempercayai makhluk halus daripada mempercayai Tuhan yang agung. Adapun makhluk halus itu datangnya berupa bayangan, berupa bisikan di dalam hati, ataupun melalui orang kemasukan. Jadi makna dari pamaling keling, yakni mentuhankan makhluk halus.
Itulah 12 jenis penyembahan, selain kepada Tuhan. Menurut ajaran Sunda Wiwitan,